Salam warga Nusantara sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa orang miskin itu sangat suka pinjem duit? Kenapa orang miskin sangat suka yang namanya pinjol? Ya, bank emo, koperasi, bank pelicit, bank ke paylater dan sebagainya. Ada banyak ya macam-macam pinjaman zaman sekarang ini. Kenapa? Padahal pada faktanya setelah saya memperhatikan, mengamati, mereka nggak butuh-butuh amat tuh duitnya. Nggak butuh-butuh amat. Ya, nggak arja-arja amat. Tapi mereka sangat suka minjem duit. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dan di video ini saya akan bongkar alasan yang paling mengejutkan, yang jarang disadari dan jarang di-share dimanapun. Ini berdasarkan penelitian dan pengamatan saya pribadi ya, berdasarkan antropologi ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, setelah saya mengamati, orang miskin itu sebenarnya nggak butuh-butuh amat sebenarnya minjem. Mereka minjem biasanya karena mereka ketagihan atau kebiasaan atau biasa disebut dengan gaya hidup ya. Ketagihan, gaya hidup, kemudian ini semacam membudaya, culture. Ya, secara tidak sadari ini semacam kebiasaan. Ini yang jarang disadari. Kemudian yang paling parahnya lagi ya, saya perhatikan kalau saya mengamati itu, biasanya orang-orang miskin ini ya, mohon maaf ya, saya juga nggak terlalu kaya ya, tapi saya berkecukupan lah. Orang miskin yang suka minjem ini biasanya mereka itu maksa, guys. Kalau di Konoha itu ya, biasanya yang disalahkan itu tukang bank emok apa segala macam, bank pelicit dan sebagainya. Saya tidak berpihak pada mereka ya, tapi saya berpihak pada kebenaran. Jadi saya akan bongkar di sini yang jarang dibongkar oleh orang lain. Apa itu? Ternyata mereka itu suka maksa. Walaupun nggak butuh-butuh amat, tapi mereka suka maksa. Ya, nanti akan saya saya akan share di video ini WA-an daripada nasabah-nasabah yang mau pinjam gitu. Jadi ya kebetulan ya saya meneliti ke lapangan langsung gitu. Siapa nasabahnya, ya siapa yang bertugas langsung di lapangan ya. Baik yang kerja di bank emok ataupun di paylater, pinjol dan sebagainya. Ada berbagai ya pengamatan-pengamatan yang saya temukan di lapangan ya. Ada berbagai penemuan-penemuan seperti misalnya ternyata ya yang pertama itu mereka nggak butuh-butuh amat. Jadi ini semacam culture, kebiasaan. Kedua, mereka maksa biasanya. Bahkan mereka mengucapkan kata-kata kotor kalau sudah ketagihan. Jadi ini ibaratnya seperti orang ngerokok, guys. Butuh nggak butuh mereka pinjam, tapi nggak tahu diapain duitnya. Di situ ada bunga, di situ ada riba dan lain sebagainya. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi selama ini kan warga kuno selalu menyalahkan bank emok. Oh, koperasi ini ngasih pinjaman, jangan dikasih pinjaman, jangan dikasih. Tapi kan yang maksa kan nasabahnya. Nggak pernah sejarahnya ya orang mau minjamkan duit. Misalnya ada rentenir nih ya. Saya tidak berpihak pada rentenir ya. Tapi saya tidak pernah melihat rentenir memaksakan duitnya kepada orang lain. Ya, lu harus pinjam duit ini. Kalau nggak, lu dipidana. Nggak pernah sejarahnya seperti itu. Lu dipenjara kalau nggak minjem duit. Nggak pernah. Ya, justru orang yang pinjam duit itu biasanya orang yang maksa. Ya, jadi ini menurut saya semacam habit ya atau kebiasaan buruk warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa warga Konoha itu nggak butuh tapi minjem duit. Ya, nggak butuh-butuh amat minjem duit. Kemudian ya mereka adiktif dan sebagainya. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu berdasarkan antropologi ya. Jadi saya ngambil dari sudut pandang antropologi. Karena daerah Indonesia itu ya daerah yang sangat subur ya, kemudian sumber daya alamnya melimpah dan lain sebagainya, sehingga karakter masyarakat ya masyarakat warga Konoha itu mereka nggak takut kalau minjem duit. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa sumber daya alam kita itu banyak, nanti jual ini jual itu, nanti ya melakukan ini melakukan itu pasti dapat duit lah ya, kita ada duit lah. Nah, pemikiran seperti inilah yang mempengaruhi kenapa banyak warga Konoha
ya enteng ya dengan meminjam duit. Jadi hal biasa ya meminjam duit. Tapi gini guys, saya nggak masalah kalau misalnya duit itu digunakan untuk hal yang produktif ya, seperti eh, dalam tulisan Robert Kiyosaki misalnya. Robert Kiyosaki pernah mengatakan sebenarnya minjam duit itu nggak jadi masalah asal ya pinjaman itu digunakan untuk hal yang produktif, usaha. Itu pun nggak sembarangan minjem duit ya, tapi usahanya itu ya mereka sudah pengalaman, kemudian mereka sudah ahli dalam bidang itu, kemudian mereka sudah bisa mengukur gitu, ini usahanya akan lancar atau tidak. Nggak jadi masalah. Minjam duit nggak jadi masalah. Orang kaya itu biasanya mereka mau minjam duit itu apa? Untuk mengurangi pajak, kemudian ya mereka lebih meminjam duit biasanya. Tapi mereka sudah mengelola yang namanya utang. Ya, sementara mohon maaf ya warga miskin yang ada di Konoha, biasanya mereka itu minjem duit itu bukan hal-hal yang produktif, tapi hal-hal yang konsumtif ya. Misalnya nih beli sesuatu hal yang tidak diperlukan amat itu, seperti beli jajan, ada tuh ya beli bakso, minjem duit. Kemudian jalan-jalan, ya, ya minjem duit tapi jalan-jalan. Kemudian hura-hura, happy-happy, minum-minum, ya, untuk beli sesuatu hal yang tidak produktif. Ada banyak seperti itu di Konoha. Bukan hal yang produktif ya. Ada banyak seperti itu. Dan ini menurut saya itu yang perlu kita sadari ya. Anak-anak muda yang nonton video ini. Jadi kita sangat gampang minjem duit. Ini pengaruh daripada kondisi sosial dan kondisi alam kita sebenarnya. Karena alam kita itu menyadarkan semua hal ya. Kita berpikir bahwa alam kita itu kaya raya. Ya, nanti juga dapat duit kok. Sehingga ya pola pikir seperti ini masuk ke alam bawah sadar kita dan ini mempengaruhi kenapa kita suka pinjam duit. Ya, itu secara antropologi ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa warga Konoha itu ya menggampangkan yang namanya pinjam duit karena moral yang sudah bobrok. Ya. Jadi gini guys, saya perhatikan di Konoha itu kalau misalnya ada orang yang nagih utang ya. Jadi orang yang diutangin itu lebih galak guys. Itu fakta di lapangan. Orang yang diutangin itu lebih galak daripada orang yang mengutangi. Mereka waktu butuh seperti orang yang paling tersakiti di dunia. Kemudian mereka mohon-mohon, melas-melas, tapi giliran ditagih bawa golok. Mereka seperti orang tersakiti. Ya. Kemudian ya, yang paling penting daripada video ini ya kalau saya perhatikan ada beberapa tips untuk menghindari ya kalau misalnya ada orang pinjem ya misalnya teman kita ya atau siapalah gitu ya minjem ke kita atau bagi orang yang kerja di koperasi atau kerja di bank emok ya di bidang keuangan kredit dan sebagainya ini sangat penting ya ada beberapa ya penelitian yang saya lakukan riset mandiri ternyata kalau misalnya ya untuk menghindari orang yang macet, pinjaman yang macet sama enggak. Kalau terpaksa ini terpaksa ya, tapi saya tidak menyarankan untuk minjemin duit. Itu sangat berbahaya sekali, guys. Kenapa? Karena di Konoha itu rata-rata orang menggampangkan pinjaman, enggak terlalu takut sama utang ya. Sehingga apa? Sehingga mereka sangat berpotensi macet. Kalau saya riset ya, sekitar 60% nasabah di Konoha itu macet, guys. Jadi orang-orang yang minjem ke bank emok ya bank pelecet bank harian atau bank apa namanya bank koperasi itu biasanya mereka yang ditolak dipinjol biasanya pinjol kan datanya kan sangat ini ya sensitif ya kalau misalnya mereka pernah macet ya di pinjaman lain mereka akan di blacklist misalnya macet ngangsur motor ya ngangsur mobil dan sebagainya mereka langsung ketahuan datanya ya tapi kalau yang offline itu biasanya nggak ketahuan dan ini sangat berbahaya ya atau kalau kalian misalnya punya temen ya temen yang mau pinjam duit kita bisa mengenali ciri-cirinya apakah dia akan bisa membayar atau tidak apakah dia punya attitude baik sama duit apa enggak jadi kalau saya perhatikan ya biasanya ciri-ciri nasabah macet atau teman kita yang pinjam duit macet itu ya biasanya mereka yang pertama itu mereka memohon-mohon biasanya
memelas-melas ya, dan mereka menggampangkan ya utang. Ya gampang lah, nanti tanggal segini saya akan bayar, tanggal segini pokoknya dijamin pasti. Kalau ngomong seperti itu berarti itu nasabah macet. Kalau nasabah yang tidak macet itu mereka takut minjem duit sebenarnya, dan mereka tidak mau menjanjikan tanggalnya gitu ya, tanggal segini, enggak, mereka ya biasanya takut dengan utang, kemudian mereka bisa mengukur apakah utang ini dikembalikan atau tidak, dan mereka biasanya tidak menggampangkan ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya misalnya mereka biasanya banyak omong ya. Kalau saya perhatikan, kalau saya meneliti ya, orang yang banyak omong itu ya duit segini mah kecil, oh begini nanti saya kan ada dapat duit dari sini bla 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 bla, banyak omong ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya kalau ada orang minjem duit banyak omong. Kemudian biasanya menjelek-jelekkan orang lain ya. Kalau misalnya nih mau pinjam nih sama kita, dia akan menjelek-jelekkan orang lain ya. Oh kemarin saya minjem ke sana itu, saya bayarin lunas tapi bla 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 bla, dijelek-jelekin orang lain ya. Jadi orang seperti ini biasanya nggak bagus ya dipinjamin duit. Iya, itu tentang nasabah ya. Sekarang kalau misalnya nih ada teman kita yang mau pinjem ya, pinjem dong duitnya 10 juta, 20 juta atau berapa gitu. Kata saya mah mending dikasih uang jajan aja. Misalnya nih, ini saya praktekkan di kehidupan saya sehari-hari ya. Misalnya ada teman saya pinjam duit, pinjam dong 1 juta, nanti saya bayar minggu depan atau bulan depan. Karena masalah duit itu kan sensitif ya. Pertemanan bisa rusak karena duit. Jadi hal seperti ini yang perlu kita hindari. Kalau saya pribadi, saya punya teman gitu, saya nggak mau minjem duit. Paling saya itu ngasih, misalnya nih minjam 10 juta, dia saya kasih 500.000 gitu atau 1 juta. Udah, ini sumbangan saya buat kamu. Terserah lu mau balikin atau enggak. Ya, biasanya ya mereka akan menolak. Saya nggak minta-minta, saya nggak ngemis, saya minjam. Biasanya akan mengatakan seperti itu. Nah, orang seperti ini biasanya nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri. Ya, saya itu ya sudah pengalaman ya bagian pinjam meminjam ya. Dulu ya saya punya teman ya. Waktu saya masih lajang itu, dulu saya punya teman. Dia tahu ya saya punya tabungan mungkin saat itu ya. Nah, dia berusaha mengatur skenario ya. Ini guys, saking jeniusnya ya. Ada teman saya dulu. Aduh, kalau saya ingat itu, pokoknya dia sangat bersandiwara gitu, menggunakan taktik yang sangat luar biasa, di luar dugaan ya. Jadi teman saya ini berpura-pura nabrak orang gitu. Ya dia lagi kerja ya, dia kerja di salah satu perusahaan. Nah dia biasanya kan naik motor ya, naik motor Vixen. Nah tiba-tiba dia datang ke rumah saya saat itu di perumahannya. Masuk ke rumah, terus dia masukin motornya tuh ke rumah. Kenapa masukin motormu ke rumah? Iya saya dikejar-kejar massa. Saya itu nabrak anak kecil, dan saya dikejar-kejar massa. Dia seperti orang ngos-ngosan, aktingnya luar biasa guys. Gitu ya. Ya udah ya masukin aja motornya. Nah, pintu ditutup ya. Aktingnya sangat luar biasa guys ya. Horden ditutup sama dia semuanya. Terus dia ngomong, "Bang, tolongin aku." "Kenapa?" "Aku baru nabrak anak kecil. Gua lagi di massa ini. Ini dikejar-kejar massa. Untung dia nggak datang ke sini ya. Massanya nggak datang ke sini. Saya tadi dikejar-kejar ya. Nabrak, nggak sengaja nabrak anak kecil. Pinjam duitnya berapa?" "Ya mungkin nanti duit perdamaian apa segala macam butuh sekitar 10 juta lah," katanya gitu. Ya kebetulan saya megang duit saat itu ya. Ya tabungan saya itu ada ya saat itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia tahu tabungan saya saat itu ada ya. Terus saya ngomong seperti ini ya. "Udah gini aja deh, kalau lu punya musibah, udah aku bantu aja 1 juta atau 500.000. Ya, tapi ini bantuan saya buat kamu aja ya. Ambil aja." Terus saya ngambil duit ya 1 juta. Nih. Terus dia ngomong seperti ini. "Enggak, saya nggak minta bang, saya nggak minta-minta. Saya nggak ngemis, saya minjem." Dan entah kenapa saya nggak mau minjemin duit gitu. Saya pengen ngasih aja biar pertemanan saya sama dia nggak putus gitu. Lumayan ya, saya lumayan dekat sama dia karena lumayan sering main juga ya. Dan saat itu dia nggak ngambil duitnya, lalu dia pergi ya.
sorenya dia pergi, dari siang dia di rumah nongkrong ya main dulu di rumah, sorenya dia pergi, terus besoknya balik lagi gitu. Dia ngomong, "Bang, tolonglah Pak, pinjamannya, ya uang perdamaian segala macam, saya mau dibawa ke kantor polisi dan sebagainya, bla bla bla, di Karang gitu ya." Saya nggak tahu saat itu dia bohong enggak, saya nggak tahu ya. Pokoknya feeling saya itu, saya nggak mau minjemin duit ke teman karena akan rusak pertemanannya. Saya capek nagihnya gitu. Saya mikirnya saat itu ya. Dan saya dulu belajarnya itu dari buku ya. Dari belajar baca dari baca buku saya dapat ilmu itu. Saya tidak pernah meminjamkan duit kepada teman karena itu akan merusak ya. Merusak hubungan pertemanan kita. Ya, serba susah kalau menagih, nggak enak. Kalau nggak bayar nggak enak, kita yang jadi pengemis jadinya. Apalagi ya tabungan kita itu untuk masa depan kita misalnya ya, untuk hal-hal yang penting misalnya. Dan beberapa bulan kemudian saya ketemu saudaranya teman saya ini yang datang ke rumah ini, terus dia cerita ya, saudara kandungnya, dia cerita ternyata dia kasus, abangnya kena kasus ya, beneran kena kasus, bukan kasus nabrak ya, tapi ada kasusnya gitu, kasus ya pencurian apa segala macam. Terus saya cerita sama dia, dulu dia pernah mau minjem duit ke sini, terus saya ngomong seperti itu ya, dia ngejawab, oh itu mah bohong bang, itu nggak pernah, itu dia nggak pernah nabrak orang, saya satu rumah kok sama dia, nggak pernah, dia itu bohong dan sebagainya. Jadi itu guys ya, itu yang perlu saya sampaikan di video ini. Apa pesan moral daripada yang saya sampaikan ini? Biar kita jangan terjerumus pada hal-hal seperti itu ya, minjem duit tapi tidak bertanggung jawab. Dan saya melihatnya di Konoha itu ya, masyarakat itu semakin banyak yang menipu. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mayoritas masyarakat kita itu suka menipu guys. Ya kurang lebih 70% lah mayoritas ya. 70%, hanya 30% yang benar-benar jujur. Nggak percaya sama yang saya ucapkan. Coba siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak pernah kena tipu? Pasti ada kan? Pasti semua kan? Itu artinya berarti rata-rata masyarakat kita itu penipu. Jadi hati-hati guys tentang penipuannya. Rambut sama hitam tapi pikiran enggak. Ya, karena gini guys, dulu aku tuh sering ditipu waktu kecil. Jadi saya belajar dari situ. Dulu waktu saya kecil itu saya orang yang sangat polos sekali, nggak ngerti ya, nggak ngerti tentang teknik ya, trik lain sebagainya. Ya diapain sama teman saya juga saya mau dulu waktu sekolah, waktu SD itu ya, disuruh ngerjain PR-nya saya ngerjain, disuruh mijitin saya mau, disuruh beli ini itu saya mau. Pokoknya saya orang yang mau disuruh-suruh saat itu sama teman saya. Karena saya berpikir saya itu polos. Saya berpikirnya ya teman saya ini kan sama kayak saya ya, pemikirannya tulus, nggak mungkin dia ngecewain saya, nggak mungkin dia nipu saya, nggak mungkin dia seperti ini, nggak mungkin seperti itu. Jadi saya itu terlalu lugu ya waktu kecil dulu. Dan ketika saya SMP, SMA, saya mempelajari, ternyata nggak boleh ya. Terlalu lugu itu nggak boleh ya, terlalu polos juga nggak boleh ya. Bukan karena saya jahat, tapi karena kondisi ya, kondisi lingkungan ya. Teman-teman saya banyak yang ngebohongin gitu, ngebohongin saya dulu ya, yang nipu dan sebagainya. Jadi kayaknya saya dikerjain ya. Makanya dari situ saya berpikir, oh nggak bisa ya. Terutama peminjaman duit itu nggak mau ya. Saya belajar dari masa lalu ya. Jadi ini pelajaran penting bagi teman yang nonton video ini. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, bahkan pemerintah Konoha sekalipun, saya melihatnya enteng banget minjem duit, tidak produktif. Jadi pemerintahnya sama rakyatnya juga. Karena pemerintah itu gambaran daripada rakyat. Pemerintah Konoha itu sampai ngebela-belain ya untuk nutupi subsidi pinjam duit ke luar negeri. Bayangkan, utang Konoha itu kan makin hari makin naik ya. Nggak jadi masalah kalau utang itu untuk hal yang produktif ya. Tapi untuk subsidi guys, nutupin subsidi untuk menghindari masyarakat demo. Ya, kalau misalnya pemerintah Konoha itu tegas terhadap rakyat, mereka nggak akan dipilih guys. Jadi masyarakat kita itu masih kurang dewasa dalam negara. Subsidi ya, subsidi pinjam dari luar,
itu bentuk daripada pola pikir masyarakat kita. Kita tuh sebenarnya nggak bisa mengelola utang ya. Saya tuh paling paling anti sama utang ya sebenarnya. Kalau bisa saya nggak mau berutang, kecuali terpaksa. Ya, makanya istri saya itu kadang kesel ya. Kita kredit ini ya, saya nggak mau. Enggak. Kita kredit mobil ya enggak. Ini mobil masih ada kok. Kita kredit ini segala macam enggak mau. Saya menghindari yang namanya kredit. Kalau beli motor saya beli cash biasanya. Ya, lebih baik saya nabung dulu ya kalau mau beli sesuatu. Saya menghindari yang namanya kredit-kreditan gitu. Karena saya hidupnya nggak tenang ya kalau banyak kredit ini, kredit itu. Ya, oke. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di video ini. Ya, pada intinya masyarakat kita itu pola pikirnya itu tidak berkesadaran ya, tidak bisa mengelola utang sebenarnya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.